Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya sungguh bahwa hari ini juga Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sehingga sebelum kami mengakhiri hari ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami agar kami dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Efesus pasal 2 ayat 19-22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, solidaritas dalam membangun bangsa itu adalah tema firman Tuhan kita. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku. Masyarakat kadang suka membedakan suku yang ada, baik yang asli maupun pendatang. Perbedaan ini kadang cenderung menimbulkan masalah sara. Kelompok yang satu membedakan dirinya dari kelompok yang lain. Sama halnya ketika kita bicara tentang GPIB, maka kita bicara GPIB sebagai gereja yang betul-betul multi kultur, juga masyarakatnya datang dari berbagai latar belakang, suku dan juga profesi. Namun yang menjadi menarik bahwa gereja ini bisa tetap tumbuh dan ada, dan pada akhirnya ketika kita di gereja, kita tidak bisa bicara lagi bahwa, apalagi sebagai warga gereja, kita tidak bicara lagi kami yang duluan atau kami yang merintis atau kami yang membangun. Nah, itu mulai dari situ dulu, karena kalau dari situ tidak bisa kita bangun pola pikir yang positif seperti itu, bagaimana kita mau berpikir dalam solidaritas untuk membangun bangsa? Sementara di kelompok yang kecil saja kita tidak bisa saling menerima. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat Efesus agar jangan sampai terjadi perselisihan di antara mereka. Untuk itu tidak boleh ada yang melihat dirinya sebagai penduduk asli dan menganggap yang lain hanya sebagai pendatang atau orang asing. Nah, GPIB sendiri tidak ada gereja, tidak ada warga jemaat yang asli. Aslinya orang GPIB ya memang betul-betul datang dari berbagai latar belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, persoalan muncul ketika GPIB hadir di setiap daerah. Ada daerah-daerah tertentu yang memang ada orang asli, penduduk asli situ yang memang warga GPIB, tetapi umumnya warga GPIB adalah pendatang di daerah, di tempat-tempat atau di jemaat-jemaat masing-masing. Nah, di tengah-tengah situasi pandemik ini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa pemerintah dengan stimulusnya memberikan bantuan langsung tunai. Nah, tidak semua warga gereja memperoleh itu karena rata-rata pendatang, hanya statusnya bukan warga setempat, ada yang belum punya KTP dan sebagainya. Dengan berbagai alasan, maka tadi siang saya mencoba memposting kegiatan yang hanya durasinya kurang lebih 2 menit. Saya mau katakan begini. Terlihat bahwa 3 bulan ini di GPIB Jemaat Shalom ada solidaritas yang luar biasa. Jemaat yang diberkati dan benar-benar merasa berkelebihan atau sedikit ada berkat yang lebih, mau berbagi, dan jemaat-jemaat yang benar-benar terdampak yang harus kehilangan pekerjaan, harus berkurang penghasilan, bahkan hal-hal lain yang melatar belakangi itu. Dan kami sudah 3 kali berbagi selama 3 bulan berturut-turut. Ini benar-benar merupakan bagian yang sungguh-sungguh
menarik untuk menjadi perhatian kita. Kenapa? Kalau kita tidak diperhatikan pemerintah, paling tidak Tuhan memperhatikan kita lewat gereja. Lalu cara berpikir ini membuat kita harus bersatu. Karena sebagai gereja, kalau kita tidak saling menopang sebagai satu keluarga, siapa lagi? Yang pertama, yang kedua, bahwa kita adalah semua keluarga Allah. Kita sewarga kerajaan Allah. Kita sekawan. Kita adalah satu persekutuan. Nah, dengan cara berpikir ini, maka kita akan terus saling menopang satu dengan yang lain, minimal dalam doa. Dengan menggunakan istilah keluarga, Paulus ingin agar ada hubungan yang erat di antara keluarga, tanpa perlu saling mencurigai dari mana bantuan ini, uangnya dari mana, dan sebagainya. Yang pasti, gereja akan terus ada dan hadir. Kalaupun ada warga jemaat yang terlewatkan, ya pasti akan memperoleh bagiannya sendiri di waktu yang sudah ditentukan. Yang terpenting di sini, Bapak Ibu, nasihat Paulus ini mengingatkan warga GPB untuk lebih berperan dalam membangun relasi-relasi yang lebih harmonis di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, yang tentunya harus dimulai dari kehidupan bergereja. Setiap pola pikir yang hanya membedakan satu dengan yang lain dan memperbesar jarak antara warga masyarakat harus singkirkan. Demikian juga ketika itu berlangsung dalam gereja. Hanya dengan membina relasi yang harmonis dengan ikatan yang erat di antara warga masyarakat dan warga gereja, anak-anak bangsa maupun anak-anak Tuhan, maka kita dapat bersama-sama membangun negara Indonesia, membangun jemaat ini menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi harapan saya, mari kita bahu-membahu memberi yang terbaik, mulai dari kehidupan keluarga kita dan juga persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk bagaimana membangun relasi, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara ini, ya Tuhan. Biarlah kami saling menopang satu dengan yang lain, dan biarlah kami juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Malam hari ini, ya Tuhan, hamba mau berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar. Bapa, berkati kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus berkurang atau kehilangan penghasilan, bahkan berkurang penghasilan mereka. Mereka harus bekerja separuh hari, separuh waktu dari 1 bulan, sehingga pendapatan berkurang, dan ini semua merupakan dampak dari COVID-19. Bapak, berkati sehingga semuanya bisa Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang berada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, dan secara khusus bagi kedua anak kekasih hamba, ada Saregina, Tuarisa, dan juga Guainet Chantal Tuarisa. Mereka berada dalam kelemahan tubuh. Bapak, berkati jamaah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati juga obat penawar, makanan, minuman, juga tangan-tangan para medis maupun keluarga yang bantu proses kesembuhan. Kami percaya sungguh, ya Tuhan, kasih-Mu juga akan melawat para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia. Berkati mereka agar mereka memperoleh kekuatan terus menjalani kehidupan dalam keterbatasan, dalam keberadaan, dalam kesendirian, juga dalam kelemahan di hari tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, bagi para pelayan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati para yakin dan penatua, berkati juga pengurus pelkat dan komisi, demikian juga pelayan yang di pelkat PA dan PT. Beri hikmat, beri kebijaksanaan agar dapat menata pelayanan bahu-membahu di masa pandemik ini, ya Tuhan. Saudara Hesron yang juga mengambil bagian dalam masa magangnya di sini, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Dan kami berdoa secara khusus bagi pergumulan panitia pembangunan dalam memulai proses pembangunan. Harapan jemaat untuk proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tuhan pimpin dan sertai, dan biarlah Tuhan yang berperkara dan mencukupkan segala kebutuhan. Berkati setiap personil panitia, beri hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan panggilan, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, bagi panitia penggalangan dana yang harus menunda kegiatan juga.
Kami mohon hikmat supaya Tuhan beri waktu yang baik, beri situasi yang baik sehingga kami boleh kembali mempersiapkan pelaksanaan malam dana dimaksud. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Bapa berkati usaha pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah semua boleh terlewati dan kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Semua petugas yang terlibat dalam merawat pasien COVID-19, semua pasien COVID-19 Tuhan berkati, dan biarlah semuanya dapat menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan jemaat malam hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan umat. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dalam anugerah kasih dan penyertaan-Nya. Amin.